Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, kalau Anda lihat di situ, ini adalah beberapa dari penonton saya menitipkan dari koleksi-koleksinya untuk diservis warangkanya sekaligus diwarangi untuk dibilahnya sobat. Ini dipercayakan kepada saya karena kalau Anda melihat kan untuk di koleksi-koleksi saya itu rata-rata memang bersih-bersih dan juga glowing. Itulah kenapa alhamdulillah saya dipercaya oleh para pelanggan saya, para penonton saya untuk merenovasi untuk menservis pusaka-pusaka koleksinya di tukang saya sobat. Nah ini ada kemarin ada 3 ini dari orang berbeda ini. Nah yang ini di dalam kardus ini ada kemarin dikirimkan kepada saya baru saja. Oke sobat, kita akan mereview dari salah satu pusaka yang mana pusaka ini diyakini gitu di dalam dunia Tosan Aji bahwasanya pemilik dari pusaka ini diharapkan punya bakat sugih atau mempunyai bakat kaya, karena pusaka ini dia memiliki pamor istimewa yang mana pamor tersebut adalah pamor kasta tertinggi di dalam pamor kerejekian sobat. Nah nanti kita akan melihat bersama-sama seperti apa wujud dari pusakanya dan juga pusaka ini memiliki pamor apa gitu loh. Nah ini kemarin tuh sudah saya buatkan warangka baru. Mas Tony, warangkanya di mana? Warangkanya sebenarnya itu ada dan warangkanya memang bagus sobat. Saya sangat yakin bahwasanya kemungkinan dulu keris ini dimiliki memang oleh orang berada, mungkin memang oleh orang kaya atau juga orang kaya sekaligus menjabat sebagai seorang pengusaha atau pejabat seperti itu sobat. Karena untuk diwarangkannya sebenarnya bagus, tetapi gini, terkadang di dalam menserviskan warangka itu terkadang yang lama itu justru yang servis sobat. Nah terkadang ada juga yang baru dibuatkan warangka baru itu pun juga terkadang lama. Jadi ini kemarin saya melihat dari salah seorang tukang saya memiliki warangka yang sudah jadi, tak lihat kok warangkanya bagus gitu loh. Akhirnya terus saya gini, Mas, untuk yang pusaka itu saya pesen lah, saya beli karena mau tak pakai di keris saya. Akhirnya terus kerisnya tak kirim ke beliau sobat, dan alhamdulillah kemarin ini sudah selesai untuk dimanjingkan. Nah ini kalau Anda melihat sobat, untuk di wuwungan gonjonya ini dia pamornya di bulat-bulat kayak gini. Nah ini sudah bisa ditebak bahwasanya kemungkinan besar ini adalah untuk di gonjonya adalah gonjo sumber. Tetapi untuk di pamornya kita akan mereviewnya bersama-sama sobat. Saya sangat yakin gini, ini adalah sebagai sebuah wujud, sebuah doa bahwasanya sang pemiliknya dahulu ingin bahwasanya kehidupannya ini senantiasa diberikan sebuah kemuliaan dengan banyaknya harta benda. Nah daripada lama-lama kita akan mereviewnya bersama-sama seperti apa sih wujud dari pusakanya. Baik sobat PMC, kita akan melanjutkan untuk mereview dari salah satu koleksi Galeri Bumi Mojopahit, sekaligus di sini nanti kita akan belajar bersama-sama. Saya ingin mengajak Anda untuk belajar mengenal dunia Tosan Aji, salah satunya di koleksi saya yang ini sobat. Nah coba kita akan melihat dulu dari warangkanya sobat. Ini untuk di kayunya adalah kayu cendana Jawa. Untuk di pendoknya ini pendok selorok, dia kemalu merah sobat. Nah ini bagus banget, saya sangat seneng banget. Wah kemalunya itu, jadi warangkanya itu glowing. Dan untuk di sini dia di dedernya ini dia kayunya adalah kayu hitam sobat. Jadi ini perpaduan, untuk di dedernya ini adalah kayu hitam dan untuk di warangkanya ini adalah kayu cendana Jawa. Dia memakai selut merutu sewu dengan sepuh emas ini sobat. Nah ini keren banget ya. Saya sangat senang sekali dengan keris-keris bagus, keris-keris bersih, keris-keris glowing, itu saya sangat senang sobat. Keris-keris langka itu saya sangat senang. Mungkin sama sih sebenarnya dengan Anda. Mungkin Anda pun juga senang dengan keris-keris yang bisa dikatakan langka, lalu bagus dan juga bersih kayak gini kan. Kalau kita miliki itu jadinya menyenangkan sobat. Nah ini jadinya sangat menyenangkan banget gitu loh. Oke, kita akan melihat wujud dari pusakanya ini seperti apa sobat. Bahwasanya di dalam keterangan saya tadi bahwasanya ini adalah keris yang bisa dikatakan pemiliknya diharapkan menjadi seseorang yang punya bakat sugih atau bakat kaya di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena untuk di pusakanya ini sobat, nah kalau Anda melihat ini pamornya adalah pamor udan mas. Nah
Untuk di udan mas ini dia pamor udan mas rekan sobat. Jadi dia bentuknya 2 1 2 1 seperti ini. Nah, dia bukan tiban tapi dia adalah pamor udan mas rekan. Jadi memang betul-betul pembuatannya itu memang betul-betul apa ya, diniati gitu loh sobat. Diniati untuk membuat pamor udan mas. Nah, seperti ini. Dan di bagian ini gonjonya, kalau kita melihat ini pamornya pun juga bulat-bulat seperti ini. Nah, ini adalah pamor sumber atau pamor sumber mas. Nah, nanti akan saya review bersama-sama. Kita akan apa ya, sedikit saya jabarkan tentang filosofi dari dapurnya, pamornya, dan juga pamor yang ada di gonjonya sobat. Nah, kalau Anda melihat di sini sobat, untuk di pusakanya ini masuk di dapur brojol. Nah, dapurnya sederhana tetapi dia memiliki pamor yang istimewa, yang mana pamor udan mas ini di dalam dunia tosan aji ini diyakini pemilik dari kasta tertinggi dari pamor kerejekian. Itulah kenapa pamor udan mas ini banyak sekali dicari oleh para kolektor dan juga digandrungi oleh para pecinta tosan aji sobat. Ini kemarin tuh saya dapatkan dari teman saya gini, mas setelah sampean mahari kerisnya itu ternyata banyak sekali yang menanyakan katanya gitu, karena waktu itu ditunjukkan kepada saya itu sama dia itu diputih, nah dibersihkan lalu diwarangi. Saya stop sobat, sudah jangan diwarangi, biar nanti diwarangi oleh tukang saya sendiri saja. Oh gitu ya mas, ya sudah itu saja, tak mahari. Akhirnya alhamdulillah saya berhasil untuk memaharinya, dan setelah saya memaharinya menurut keterangan dari teman saya katanya banyak sekali yang ternyata menanyakannya sobat. Nah, oke, kita akan melihat keterangan di buku pamor ini sobat tentang pamor udan mas. Nah, bentuknya seperti ini nih. Pamor udan mas ini di dalam keterangan di sini, pamor ini banyak dicari orang, terutama pedagang dan juga pengusaha. Bentuknya merupakan pusaran atau gelang-gelang berlapis, paling sedikit ada 3 lapisan. Letaknya ada yang beraturan dan ada yang berserakan. Pamor ini sering pula berkombinasi dengan wasutah atau tunggak semi. Nah, kalau berkombinasi dengan pamor lain itu, kalau untuk saya adalah masuk di udan mas tiban sobat. Manfaatnya adalah untuk mencari rezeki dan juga tidak pemilih. Nah, itu adalah keterangan tentang pamor udan mas. Nah, kalau untuk di gonjonya, nah ini adalah pamor pada bagian gonjo. Ini kalau Anda melihat di sini sobat, ada pamor bentuknya seperti ini. Ini adalah disebut pamor sumber. Nah, pamor sumber atau pamor sumber mas. Nah, kalau bentuknya cuma bulatan satu, ini adalah pamor wene. Nah, ini keterangannya. Nah, kalau untuk di pamor sumber, coba kita akan baca. Seperti pamor wene, hanya bulatannya paling sedikit ada 3. Seperti gambar di atas ini. Tuahnya sama dengan pamor udan mas. Nah, tuahnya ini sama dengan pamor udan mas, yaitu untuk hal kerejekian. Tapi apa ya, energinya gitu lebih kuat dari pamor-pamor kerejekian yang lainnya sobat. Oke, kita akan langsung saja untuk mereview dulu dari dapurnya sobat. Ini adalah dapur brojol, merupakan ungkapan peristiwa kelahiran jabang bayi ke dunia atau brojol. Tetapi sobat, makna sesungguhnya dari dapur brojol ini sebenarnya bukan pada proses kelahirannya, tapi lebih ditujukan pada kesucian jabang bayi yang baru dilahirkan atau fitrahnya manusia. Pesan yang disampaikan oleh sang empu adalah agar manusia dapat dilahirkan atau disucikan kembali secara spiritual atau kembali pada fitrahnya. Jika membicarakan tuah sobat, nah ini, jika membicarakan tuah, maka keris dapur brojol ini diyakini untuk melancarkan atau memudahkan segala urusan, termasuk rezeki, karir, cita-cita, dan segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup sang pemilik pusaka. Nah, karena ini berkombinasi dengan pamor udan mas sobat, bisa saya simpulkan bahwasanya ini untuk di pemiliknya ingin gitu, bahwasanya agar apa ya, rezekinya gitu dilancarkan dan dimudahkan dalam hal kerezekian atau di dalam hal kekayaan. Kita lanjut lagi untuk di pamornya sobat. Nah, pamor udan mas rekan, bentuknya bulatannya rapi, membentuk pola 2 1 2 1. Nah, seperti ini. Nah, di sepanjang bilah. Jadi polanya 2 1 2 1 ini di sepanjang bilah. Udan mas ini berarti hujan emas, yang dapat disimpulkan bahwa tuah dari keris berpamor udan mas ini membuat rezeki pemiliknya turun dengan deras bagaikan hujan emas.
Jadi artinya adalah pemilik keris pamor udan mas diharapkan menjadi pribadi yang senantiasa bergelimang harta benda atau sugih donya brono. Nah, hujan atau air bermakna rezeki dan emas ini bermakna harta benda atau kekayaan. Pamor udan mas adalah simbolisasi harapan atau doa agar pemilik dari pusaka dengan pamor udan mas ini dapat memiliki rezeki yang berlimpah ruah dalam hal kekayaan yang diibaratkan seperti mendapat hujan emas. Nah, luar biasa sekali ya sobat. Ini sangat luar biasa sekali. Bahkan saya sangat meyakini kalau melihat dari kerisnya, pamornya dan juga warangkanya itu yang kemarin yang masih dalam keadaan saya serviskan, itu saya sangat yakin bahwasanya pemiliknya dulu mungkin bukan orang sembarangan, bukan orang biasa-biasa saja, tetapi orang yang luar biasa. Mungkin luar biasa di dalam hal kekayaan, mungkin juga luar biasa di dalam hal kepangkatan. Oke, lanjut lagi sobat untuk di gonjonya. Nah, di gonjonya ini adalah pamor sumber, dia ada apa ya, bulatan-bulatan seperti ini. Nah, bulatan-bulatan seperti ini adalah pamor sumber atau pamor sumber mas. Bentuknya bulatan-bulatan lebih dari satu di bagian gonjo. Sumber berarti awal, pusat atau asal muasal. Bisa juga dimaknai pusat atau asal muasal harapan. Pamor ini diyakini banyak kalangan sebagai sebuah harapan yang berhubungan dengan kerezekian. Ini berarti saling berkesinambungan ini sobat. Berarti memang betul-betul pusaka ini dulu dibabar dan juga dipesan untuk hal kekayaan. Jadi pemiliknya ingin mempunyai harta benda yang berlimpah ruah. Karena gini sobat, sebuah kemuliaan itu kalau untuk zaman sekarang itu bisa gampang kita raih kalau kita memiliki banyak harta. Jadi kita tidak mudah diremehkan oleh orang lain kalau kita itu memiliki harta benda. Nah, itu seperti itu. Jadi luar biasa banget ini pusakanya ini sobat. Nah, mungkin di antara sobat ini pun juga ada yang sedang mencari pusaka dengan pamor udan mas. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebuah solusi sobat. Nah, sangat luar biasa sekali nih untuk di pusakanya. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo sampai ilang Jawa nih. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.